Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Malam ini merupakan malam yang istimewa dan penuh dengan kemuliaan. Lantas bagaimana sejarah malam Lailatul Qadar? Sejarah turunnya malam Lailatul Qadar turut diceritakan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam buku Wawasan Al-Quran, sebagaimana dinukil oleh Muhammad Hafiz dalam buku Bunga Rampai Bincang Syariah. Dikatakan, sejarah malam Lailatul Qadar bermula saat Nabi Muhammad SAW sedang berkhulwah di dalam Gua Hira, yang mana Gua Hira letaknya di Jabal Nur sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram, yaitu di kota Mekah. Tinggi gunung ini mencapai 281 meter dengan panjang pendakian sebanyak 645 meter. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri dan mencapai pada suatu kondisi di mana kesuciannya tertanam menancap dalam dirinya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dengan memberikan bimbingan dan membawa ajaran. Sehingga sebab budiman, pada saat itulah terjadi perubahan total perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, dan diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada usia 40 tahun. Pula juga sebab budiman, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir terdapat sebuah riwayat yang menerangkan sejarah Lailatul Qadar. Diceritakan, pada suatu hari Rasulullah SAW menceritakan 4 orang dari Bani Israel yang menyembah Allah selama 80 tahun, yang tidak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun, yaitu Ayub, Zakaria, Hizkil bin Ajuz, dan Yusqa bin Nun. Maka para sahabat mengagumi hal itu. Kemudian datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Nabi Muhammad, umatmu kagum dengan ibadah selama 80 tahun yang tidak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun." Kemudian sebab budiman, Allah menurunkan yang lebih baik dari ibadahnya orang Israel tersebut. Kemudian Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 1-3. Ini lebih utama daripada yang dikagumimu dan umatmu." Kemudian sebab budiman, Rasulullah SAW dan sahabat pun merasa senang dengan hal itu. Sabri Soleh Anwar dalam buku 10 Malam Akhir Ramadan menukil hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain sebab budiman, Rasulullah SAW turut menggambarkan suasana pagi usai datangnya malam Lailatul Qadar. Beliau SAW bersabda, "Pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak menyilaukan seperti bejana hingga meninggi." Hadis riwayat Muslim. Pula juga sebab budiman, dijelaskan dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah Said Sabiq karya Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, keutamaan malam Lailatul Qadar ini lebih utama jika dibandingkan dengan malam-malam sepanjang tahun. Beramal, salat, membaca Al-Quran, zikir, dan ibadah lainnya pada malam Lailatul Qadar ini lebih baik jika dibandingkan dengan beramal di 1000 bulan lain. Sebagai umat Islam, kita disunahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mengenai kapan datangnya Lailatul Qadar, para ulama memiliki beberapa pandangan. Ada yang menyebutkan Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21, ada juga yang menyebutkan pada malam ke-23. Namun, mayoritas ulama menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 bulan Ramadan. Dalam penjelasan lain juga diutarakan tentang malam Lailatul Qadar. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan misteri dan takdir, terdapat
terdapat satu malam yang dianggap istimewa dan dihormati oleh umat muslim di seluruh dunia. Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, malam yang dipercayai sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun, apa yang mungkin kurang diketahui oleh banyak orang adalah bahwa Lailatul Qadar juga dianggap sebagai malam di mana takdir untuk tahun mendatang ditentukan. Lailatul Qadar adalah malam yang terjadi pada bulan Ramadan, malam yang diyakini sebagai malam turunnya Al-Quran pertama kali. Keistimewaan malam ini diungkapkan dalam Al-Quran melalui surah Al-Qadar yang menjelaskan bahwa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Umat muslim di seluruh dunia berusaha untuk meningkatkan ibadah dan berdoa pada malam ini, mencari rahmat, ampunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, aspek lain yang kurang dikenal dari Lailatul Qadar adalah kepercayaan bahwa pada malam ini takdir untuk tahun mendatang ditulis oleh Allah. Setiap detail, kejadian dan nasib individu untuk 1 tahun ke depan ditetapkan pada malam yang penuh keberkahan ini. Ini mengingatkan umat muslim untuk merenungkan perbuatan mereka, memohon ampun dan merencanakan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Malam Lailatul Qadar diyakini sebagai saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya untuk mencatat takdir di setiap makhluk hidup. Pada malam ini, kitab takdir yang berisi segala sesuatu yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan ditemukan oleh malaikat Jibril dan malaikat lainnya. Takdir ini mencakup rezeki, umur, kesehatan dan segala aspek kehidupan manusia. Umat muslim mempercayai bahwa doa dan amalan baik yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar dapat mempengaruhi dan merubah takdir yang ditetapkan. Oleh karena itu, sahabat budiman, banyak orang yang berusaha melakukan amalan ibadah, membaca Al-Quran, berdoa, bersedekah dan berbuat kebajikan pada malam ini untuk mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan pada takdir tahunan yang ditulis pada malam Lailatul Qadar membawa sejumlah hikmah dan pelajaran bagi umat muslim. Pertama-tama, hal ini menekankan pentingnya introspeksi diri dan perbaikan kehidupan setiap individu. Selama bulan Ramadan, umat muslim berkesempatan untuk merefleksikan perbuatan mereka, memperbaiki kesalahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga, sahabat budiman, keyakinan ini juga menunjukkan bahwa meskipun takdir ditetapkan, doa dan usaha sungguh-sungguh memiliki pengaruh dalam mengubah dan merancang masa depan. Hal ini mengingatkan umat muslim untuk tidak hanya bergantung pada takdir, tetapi juga aktif dalam berusaha mencapai kebaikan dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan adalah malam Lailatul Qadar bukan hanya malam yang penuh berkah, tapi juga malam di mana takdir untuk tahun mendatang ditulis. Keyakinan ini mengajarkan umat muslim untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, mengambil pelajaran dari masa lalu, dan berusaha keras untuk meraih kebaikan di masa depan. Dengan berdoa dan beramal soleh pada malam Lailatul Qadar, umat muslim berharap dapat meraih ampunan, berkah, dan merubah takdir mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.